Waktu itu waktu saya proses masih supir, kemudian tanpa saya ketahui orang itu naik dari mana, atau ada di mobil, kemudian meninggalkan sesuatu. Tanya ke siapa yang punya, nggak ada yang aku. Nah, saya bawa pulang batu itu, barang itu berbentuk batu memang. Jadi batu besar dengan warna mengkilap sebesar telapak tangan. Nah, beratnya seperti besi. Jikalau saya bawa pulang batu itu, ternyata ada sesuatu yang kejadian yang di luar nalar. Jadi istri itu seperti dituin terus, digodain terus. Jadi kalau dalam bentuk macam-macam, yang paling nyata itu katanya dalam bentuk apa itu, yuyu raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romya Medeni. Bersama saya Guntur Saketi, kita akan mengungkap kisah-kisah misteri. Terima kasih pada sedulur Nome yang telah menonton video-video kami, dan tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video kami. Seperti biasa, kami telah berada di Desa Dukuringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang dari Dukuh Jomblang, Jomblang. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak. Sinten namanya, Pak? Narto Tebo. Pak Tebo nggih, Pak Narto Tebo nggih. Pak Narto Tebo yang nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman pribadi beliau yang sudah melalang buana di Jakarta dan sekitarnya. Pak, saya Pak, Ya. Untuk keseharian apa nih? Seharian waktu sekarang petani. Tani ya. Pak, ada cerita menarik apa Pak ketika dulu merantau di Jakarta ini? Berawalnya bukan dari situ sebenarnya. Jadi dikala orang melakukan berusaha untuk mendekatkan kepada yang kuasa, biasanya dicoba dengan sesuatu. Iya, betul. Nah, waktu itu dikala saya suka nahan lapar, kan suka belajar untuk mendekatkan yang kepada yang kuasa. Waktu itu memang banyak cobaan yang kemudian diberikan kepada saya yang tanpa saya sadari waktu itu. Waktu itu waktu saya proses masih supir, kemudian tanpa saya ketahui orang itu naik dari mana, atau ada di mobil, kemudian meninggalkan sesuatu. Nah, sesuatu itu sampai berapa hari saya bawa terus di dalam mobil. Tentunya saya mencari orang yang meninggalkan itu, tapi sampai beberapa hari pun tidak sampai ketemu. Tanya ke siapa yang punya, nggak ada yang aku. Bahkan waktu itu posisi barang masih di mobil saja, yang aku sama saya tidak tahu sama sekali barangnya. Ya, saya bawa pulang batu itu, barang itu berbentuk batu memang. Jadi batu besar dengan warna mengkilap sebesar telapak tangan. Nah, beratnya seperti besi, tapi kalau saya samakan hampir sama seperti itu. Saya bawa pulang memang seperti itu. Batunya warnanya Hitam, warna hitam hitam pekat. bulat atau Enggak beraturan.
jadi kayak ada bongkahan, kayak bongkahan. Oh ya, bongkahan itu. Iya, bukan kayak batu tapi kayak bongkahan. Nah itu yang naruh di mobil sini. Posisi naruh nggak tahu, tapi itu setelah orang tua itu pergi, orang laki-laki ya, bertambang biasa sih, orang tua itu bertambang biasa. Setelah orang tua pergi, tahu ada di dalam mobil itu. Dia sebelumnya itu numpang atau memang apa nih Pak? Ya numpang, numpang. Dari mana ya? Lupa sih ya, udah lama jadi. Posisinya dari arah dari Pulau Gadung ke Kampung Melayu. Numpang waktu itu. Berarti dari terminal atau gimana Pak? Bukan dari terminal itu kan. Di jalan. Di jalan. Di jalan, di jalan itu. Nah waktu itu memang dapat bentuk batu itu 2, tapi yang kecil yang paling besar itu. Nah lama saya cari orangnya nggak ketemu, saya bawa pulang. Dikala saya bawa pulang batu itu, ternyata ada sesuatu yang kejadian yang di luar nalar. Jadi istri itu seperti dituin terus, digodain terus. Jadi kalau dalam bentuk macam-macam, yang paling nyata itu katanya dalam bentuk apa itu, yuyu raksasa. Oh yuyu raksasa. Iya. Itu berarti mimpi atau nyata Pak? Di antara mimpi dan ini, jadi di antara mimpi dan ini jadi di bawah sadar lah. Kalau kayak dari perping ngono. Iya. Iya. Pindihan Iya, ya. iya. Dari. Nah kemudian kan saya ngomong sendiri sama batunya. Anda ikut saya, maka jangan ganggu keluarga saya. Pan ganggu yang baik. Nah setelah saya ucap itu memang kemudian tidak terjadi sesuatu. Berawal dari situ, kemudian memang banyak yang datang dalam bentuk batu. Apa itu dikasih, apa itu datang sendiri ataupun nemu. Itu yang tanpa saya sadari, saya kumpulan sampai banyak. Gitu. Tapi sebelumnya memang nggak pernah dapat batu apa gitu Pak? Ya nggak pernah. Ini pas setelah ada batu itu kemudian kayak magnet gitu ya Pak? Kayak gini, suatu ketika memang saya dalam benak saya pernah berpikir loh, diantara dua waktu dan dan apa ya, seneng dia karena saya pernah kejadian itu. Waktu kecil, teringat waktu kecil dulu main di belakang rumah ya, di dekat pohon gayam. Nah, itu ada orang tua tangga ya, orang pinter lah. Kalau sekarang namanya dulu kan namanya dukun ya. Orang pinter datang terus ngambil sesuatu yang saya tidak bermain di bawahnya, saya nggak tahu. Tahu-tahu ngambil aja di samping saya yang dekat pohon gayam itu. Wah, saya jadi bingung sendiri waktu itu. Kemudian, nah di saat itu saya punya perasaan dan dari batu dan yang senang. Nah, itu pas itu orang itu dapat batu apa? Iya, itu pengalaman kecil. Ya, pengalaman kecil. Jadi apa ingatan itu muncul seketika. Nah, karena ingatan ternyata apa ya, ketemahan bahasa kene. Ketemahan. Ya dijabahi lah. Dijabah ya. Terkabul ya. Terkabul. Ternyata ada ya. Memang itu waktu itu kemudian berlanjut sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan, makin banyak. Karena saya orang nggak tahu, saya coba tanyakan kepada orang yang tahu. Sing notabene dalam tanda kutip yang pinter lah. Bukan di daerah saya saja. Jadi sampai orang yang levelnya orang tua nang desa, ya, sesepuh lah. Ya, sampai bingung, gemetar. Saya bingung juga nih, takut belah. Kemudian ya karena waktu itu saya apa ya, bergelut seperti itu, ternyata Allah juga temukan dengan orang-orang seperti itu. Orang yang dengan sefrekuensi sama. Saya coba tanyakan ke orang pinter ya, yang di luar desa situ yang sudah punya kapabilitas lumayan lah. Saya tanyakan waktu itu. Ternyata ini ada ininya. Saya sendiri nggak tahu. Nah, itu kalau dari orang-orang pinter itu batu nopo macam-macam. Jadi dari mulai kasihan, kekuatan dan lain sebagainya. Nggak, artinya bentuk batu itu kan macam-macam. Apakah dari meteor apa batu apa gitu Pak? Kalau yang besar itu
Saya ini nggak terlalu dulu sangat keras sampai di gerinda saja nggak mempan itu, sangat keras ini yang besar itu. Nah, kejadian itu kemudian berlanjut memang terus. Nah, saya tanya terus. Nah, suatu ketika memang itu udah lama kejadian. Nah, kemudian tanpa saya sadari ternyata banyak orang yang ini tahu-tahu kok minta diobatin ini, seperti itu. Nah, itu berlanjut seperti itu. Kemudian bersambung juga dikala sesuatu kemudian dalam batinku aku pengen lakukan ini ya. Akhirnya kan ya anak puasa macam-macam ya itu yang berfungsi seperti itu kembali ke situ. Jadi ada orang surupan minta diobatin, orang sakit obatin ya sembuh gitu. Sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi kemudian juga berdampak karena saya nggak tahu ya. Keyakinan saya kan begini ya, orang minta diobatin berarti butuh aku, maka saya sama muslim saya harus saling membantu sebisa saya. Ternyata setelah saya bantu kok saya justru yang sakit gitu loh. Itu ya, proses penyembuhan misalnya yang dulu itu dengan batu itu atau memang bukan. Jadi kan dulu pernah ya belajar gitu ya dikala di Pandai Kelongsono, belajar sama teman-teman, kemudian sampai ya belajar macam karena dulu agak adanya menjamin seperti itu juga ya, perlu seperti itu karena supir ya Pak? Iya supir ya. Kemudian kan waktu itu belum supir, waktu kejadian itu lama dulu loh. Sebelum situ sekarang sudah ke pabrik tuh, pabrik Tangerang itu lama seseorang, kemudian belajar berguru situ sampai berapa tahun ya karena lihat takjub pada ilmu debus itu ya, penasaran. Ilmu debus itu ya, penasaran apa ya itu. Berarti sudah sakti Pak dulu? Ya enggak lah, cuma penasaran saja kan, sini orang mempan dibakar orang panas itu kan, penasaran. Iya. Seperti itu dulu, seperti itu. Karena berlanjut seperti itu, pengalaman itu saya terapkan, coba ternyata ini ya. Tapi pada dasarnya keyakinan itu ini loh, setelah berlanjut lama saya kembalikan lagi pada dasarnya setiap orang pinter ataupun dukun itu kebanyakan tidak dari diri sendiri. Maksudnya gini loh, walaupun itu tetangga sakit ataupun saudara sakit, tidak mungkin dia langsung terjun tanpa diminta. Gitu. Iya, tanpa diminta. Karena dikala orang meminta itu sugesti itu ada untuk penyembuhan. Intinya itu. Intinya itu. Jadi membantu. Dikala misalnya kita banyak kemudian mengobati, jarang-jarang terjadi. Berarti sugesti itu yang justru mengobati orang yang sakit. Ya, mengobati orang sakit, dibantu. Seperti itu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi, Pak, kembali lagi Pak ke batu itu Pak. Ya. Batu itu sebenarnya manfaatnya apa aja nih Pak? Kalau ngobrol dengan orang-orang pintar yang saat itu sempat melihat batu itu. Ya, kalau waktu itu memang saya sempat dipilah-pilah dengan berbagai macam khasiat dan manfaat. Ada yang untuk kekuatan, ada yang untuk wibawa, ada yang untuk pengasihan, ada untuk jualan, niaga dan macam-macam, ada penglaris, macam-macam. Kalau mungkin itu muncul pada waktu zaman batu, kan luar biasa mungkin. Laris ya Pak. Dengan model yang bagus, model bagus semua. Maksudnya itu yang besar atau yang kecil? Semua, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya model bagus semua. Coraknya macam-macam, bagus semua. Itu mungkin bisa lumayan. Saat itu ya Pak, lagi rame-rame batu. Nah kemudian di titik mana Pak ketika batu itu akhirnya jenengan sadar bahwa batu ini artinya apa ya, ada energi dan ada bisa ngobati gitu Pak? Iya, sebenarnya gini Pak, sebenarnya dikala memang saya kan teringat sesuatu, kalau kita meminta sesuatu kepada selain Allah
maka pada akhirnya kita kan dimintai imbalan. Iya, iya. Nah, imbalan, walaupun waktu itu saya sudah punya itu banyak ya, dengan berbagai macam khasiat dan kegunaan menurut orang pintar itu tadi, tapi saya tidak gunakan karena sadar akan itu. Iya. Kalau kita di dunia ini memperbudak mereka, ya, maka kebalikannya nanti di akhirat kita Jadi akan dimintai. Iya, sadarkan hal itu, maka saya simpan saja. Jadi saya tempatkan juga waktu saya marbot justru saya taruhkan di masjid, bukan di rumah lagi. Waktu saya marbot di masjid, saya taruh di masjid semuanya, gitu, semua taruh di masjid, di gudang masjid. Sampai berapa jumlah? Banyak, nggak dihitung sih ya. Ratusan itu, Pak? Ya mendekati, bisa lebih bisa kurang. Nah, saat ini kemana tuh, Pak, batunya? Kebanyakan sebagian saya buang ada yang artian kata begini, saya taruh di luar rumah, ternyata beberapa jam kemudian ternyata hilang. Ada yang memang sengaja saya kubur, ada yang saya kasihkan, gitu. Ada yang saya kasihkan, ada juga sebagian yang kemudian diminta seorang dengan etikat meminjam, tapi kemudian tidak dikembalikan. Itu udah berapa orang saja. Pak, kalau batu yang besar sekarang gimana, Pak, posisinya? Batu yang besar sekarang posisinya ada di Karangjamu. Yang besar itu ada di Karangjamu. Memang waktu itu sempat saya minta. Jadi saya waktu itu kan karena saya sudah tidak berminat lagi hal-hal seperti itu, karena saya sadar saya tidak mau diperbudak oleh hal-hal seperti itu, maka saya lepaskan semua, saya berikan kepada orang-orang itu. Waktu itu pun banyak yang meminta, tapi saya tidak berani memberikan karena takut disalahgunakan. Takut disalahgunakan. Bahkan sampai orang Cina, lurah Banjaranyar itu buat apa? Kajawinang, tidak pernah meminta, tapi saya kasihkan karena takut disalahgunakan. Walaupun disalahgunakan nanti kan kenanya pada saya karena yang memberikan. Nah, akhirnya itu tadi ada yang saya kasihkan pada orang yang notabene mungkin mampu memegang sesuatu, kemudian ada yang saya buang, ada yang saya timbun, ada yang saya taruh asal kemudian hilang. Berarti batu besar itu masih ada itu, Pak? Kemungkinan masih. Sebagian kan saya pecah waktu itu, memang ada temennya berporsi seperti itu, sering menarik sesuatu, kemudian rame-ramenya batu akik minta, saya kasih itu sebelah, ternyata jadi asbab baik. Jadi malah jadi nggak baik buat ya, orang itu karena setelah dikasihkan dengan etikat katanya mau entah kalau udah jadi mau dikasih tahu, tapi katanya hilang atau kemana itu, dan kemudian berdampak pada dirinya ya, sampai kemudian orang itu sakit. Itu kan katanya batunya keras itu ya, Pak? Keras. Waktu dibelah pakai nopo nih, Pak? Pakai gerinda aja nggak pedas. Pakai gerinda itu sampai keluar apinya, Nggak pecah? Nggak pecah. Dan saya tata baru pecah. Nggak bisa kan, rencana kan biar hasilnya bagus saya coba pakai gerinda, nggak bisa keluar apinya. Baru pakai ini ya yang tata itu ya, baru bisa belah. Pecah. Seperti itu. Pak, mau diunjukin, Pak? Santai mohon, Pak. Bapak ngerokok juga nggak apa-apa? Ya, kalau saat ini apa namanya, kesehariannya apa, Pak? Saya bertani sekarang. Bertani dengan jualan dagang, kadarnya bantu istri. Pak, ini kan dulu sempat istilahnya mencari ilmu kayak gitulah ya, kekebalan kemudian tangkasan dan sebagainya. Di titik mana, Pak, akhirnya menghilangkan itu semua? Ya karena kita sadar, dikala kita menggerakkan sesuatu itu akan dipertemukan orang yang seperti seperfeksi, frekuensi ya. Nah,
saya sadari sekarang begini, jika saya sampai pada tahap bisa memanggil sesuatu, kemudian yang dipanggil itu hadir, saya bingung sendiri, ini yang hadir ini apa benar yang saya panggil atau jin yang menyerupai itu yang mungkin saya semakin jauh dengan yang kuasa. Itu sadar-sadar seperti itu. Walaupun memang saya panggil hadir, kemudian datang aku namanya misalnya si Fulan, tapi di dalam diri saya itu tidak yakin apakah benar atau ini tipu daya jin. Saya tidak yakin seperti itu. Masih kembalikan lagi, karena ini berkaitan dengan akidah, dengan tauhid yang akhirnya tergelincir pada semua itu. Seperti itu. Ada titik apa Pak ketika wah ini harus istilah menghilangkan di semua gitu. Titiknya di mana Pak? Ya, karena kita kan manusia punya akal yang harus kita pergunakan sebagai pelajaran. Kita coba menelaah ya orang-orang tua kita yang dalam kategori tanda kutip itu orang pintar, orang sakti, ya itu pada dasarnya semuanya itu membuat kesenangan sendiri, kesenangan batin loh, ya, bukan kesenangan secara materi. Ya. Rata-rata secara materi malah nggak dapat, ya, nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian berdampak pada keturunannya, gitu. Pada dirinya iya dapat predikat orang pintar, hebat, kondang, tapi pada kenyataannya untuk ininya, untuk turunannya yang kasihan nanti. Seperti itu. Apa itu juga karma itu? Bisa juga. Itu kan saya lihat dari pengalaman orang tua saya itu orang-orang pintar ya. Saya lihat, saya pelajari, oh ternyata memang hebat sampai dalam artian kata rambut gunting remempat, ya, semacam lah, sampai tidak apa anti pacok lah, kebal dan macam sebagainya, bahkan ditimpa pakai batu besar itu nggak apa-apa. Tapi kemudian hidupnya kan senang buat sendiri saja, sementara anak dan cucunya nanti yang menanggung akibatnya. Itu seperti itu. Akhirnya jenengan akhirnya menghilangkan ya, itu semua. Ya, akhirnya saya sadar, iya ya, buat apa kesenangan terus kemudian pada akhirnya buat sengsara anak turun kita. Buat apa punya predikat orang pintar, wah hebat, tapi kemudian berdampak nanti di akhirat saya. Seperti itu. Akhirnya banyak kembalikan lagi. Oh iya ya. Karena kalau kita memerintah sesuatu, sebagai logika saja kita di dunia, kita meminta orang untuk bekerja pada saya, maka orang itu akan upah. Ya, meminta upah. Itu seperti itu. Kalau kita sadar seperti itu, oh iya ya, buat apa? Kalau toh misalnya dalam diri itu ada, biarlah. Pan melu-meluan, pan metu ya sudah. Kita prinsip bahwa kita hidup itu ada yang mengatur, sudah. Dan pasarkan pada yang kuasa, seperti itu. Tapi saat ini masih banyak juga yang mempelajari hal ada itu. banyak sempat nggak Pak istilahnya memberi apa ya masukan pada mereka itu ada itu. Saya pernah memang ya, itu teman saya tadi yang di Jakarta itu kan kebal pintar, bahkan nambah orang sakit pintar sampai pada tahap kemudian dia tidak bisa apa-apa. Jadi dikala nambah sesuatu ternyata yang diobatin itu ilmunya lebih tinggi lagi. Jadi yang masuk itu yang membuat orang sakit lebih tinggi lagi, dibikin lumpuh nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya di sini nggak pulang sini, bawa pulang sini, saya kasih nasihat pada orang itu sebulan itu, ya kalau belum tahu apa-apa masalah ini gaib, jangan mainan gaib lagi, sudah nggak ada manfaatnya, terbukti ya. Ya sih nasihatin, nurut waktu itu seketika. Tapi yang namanya mainan gaib itu kayak orang pakai ganja, jadi kecanduan, ya canduan pasti itu canduan. Kalau dalam dirinya tidak ada kesadaran, pasti akan kecanduan balik lagi, itu seperti itu.
Pak dulu sempat mengalami hal yang kayak misalnya nambani sesuatu kemudian kembali lagi ke diri? Sering, sering. Kenapa? Ya salah satunya kenapa saya berhenti dari hal seperti itu karena itu tadi, saya mengobati seseorang misalnya, ternyata sakit itu kemudian muncul pada diri saya sampai beberapa hari. Nah, akhirnya saya nulung orang tapi kemudian saya sakit. Akhirnya artinya di situ. Ya mungkin karena tanpa saya ini sih ya, karena saya nggak belajar hal seperti itu. Cuma karena saya diminta seorang untuk diminta tolong, maka ya saya tolong semampu saya ya. Tapi saya sendiri tidak punya dasar itu. Jadi, supaya bisa saya tolong. Saat ini masih sering nolong orang, Pak? Ya untuk menolong saya harus mikir berapa kali karena kondisi fisik yang sudah nggak ini lagi. Ya tetap saya tolong sebiasa karena orang bersama muslim harus sering tolong. Tetap saya tolong. Nah, tapi untuk itu saya harus beberapa kali. Nah, itu Pak, ilmu-ilmu yang dulu sempat dipelajari sampai saat ini masih nopo? Allah alam. Karena saya beberapa kali mengikuti rukyah. Oh, ada di rukyah. Iya, saya beberapa kali rukyah, tapi ya Allah alam ya. Tapi sebagian orang yang ketemu saya katanya masih, tapi sendiri ya ini bener apa enggak Allah alam. Katanya. Tapi untuk kegiatan saat ini udah anu ya Pak, sudah keluar dari itu ya? Iya, sudah keluar dari situ. Karena ya sudah orang semakin kesini kan harus semakin sadar. Oh iya ya, kita akan berpulang, maka kita harus punya bekal. Kalau kita salah langkah, maka bekal itu enggak ada. Ibarat kita berjalan jauh tanpa bekal, kita akan bingung. Seperti itu. Apalagi kemudian saya sampai yang namanya tauhidnya, akidah itu sangat tipis untuk segala kita keyakinan sudah melenceng, sudah keluar, sudah syirik ya. Iya, itu mendoakan Allah, mengakui kekuatan selain kekuatan Allah. Seperti itu. Pak, terakhir nih Pak, ada pesan nggak Pak buat generasi sekarang yang masih senang dengan mencari ilmu gaib, kemudian bisa kebal, mungkin apa malah biasanya atraksi ya seperti itu? Ya, sekarang sudah bukan zamannya lagi, sekarang sudah zaman teknologi yang luar biasa. Jadi untuk kebal dan lain sebagainya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat sama sekali, justru kemudian merusak pada diri sendiri. Itu seperti itu. Demikianlah sedulur Muhammad kisah yang menarik nih dari Pak Sunarto, yang kita bisa ambil manfaatnya, karena segala sesuatu yang di luar dari Allah itu pasti akan kembali lagi kita ke diri kita masing-masing. Muhammad, terima kasih atas dukungan dari sedulur Muhammad semuanya, dan kami undur diri, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.